Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang ini sangat berbahaya adalah fenomena glorifikasi terhadap kekuatan syaitan. Menganggap bahwa setan itu mempunyai kekuatan yang hebat. Sebetulnya munculnya faham ini adalah karena banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka justru mengkaji tentang tipu daya syaitan, trik dan intrik syaitan di dalam menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Banyak sekali kitab-kitab para ulama yang mengkaji tentang masalah-masalah tersebut. Ibnul Qayyim al-Jauziyah misalkan menulis kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Kemudian ada yang lain, Ibnul Jauzi al-Baghdadi menulis Talbis Iblis dan yang lainnya. Sebetulnya kitab-kitab ini ditulis dalam membongkar makar dan tipu daya syaitan itu bukan untuk menunjukkan bahwa syaitan itu hebat, tetapi menunjukkan bagaimana syaitan itu bekerja keras untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Bukan karena mereka hebat, karena berbahaya betul kalau sampai kita semuanya kaum muslimin dan muslimat meyakini bahwa syaitan itu hebat. Maka penting untuk kita membangun satu paradigma yang benar dalam masalah ini, cara pandang yang betul di dalam masalah ini. Yang pertama kita coba baca di dalam Quran surah An-Nisa ayat 76. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ambil potongan ayat yang di belakang, faqatilu awliya asyaiton inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Maka perangilah, maka lawanlah pelindung-pelindung atau teman-temannya syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Allah Subhanahu wa taala terang menyebut di dalam ayat ini bahwa tipu daya syaitan itu lemah adanya, tidak seperti yang digambarkan mereka punya kekuatan. Kita akan melihat di dalam banyak ayat yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa syaitan ini tidak berhak untuk menguasai hamba-hamba yang beriman. Di dalam surah Al-Isra ayat 65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila." Sesungguhnya para hambaku, tidak ada bagimu wahai setan kekuasaan terhadap mereka, kemampuan untuk menguasai mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Allah sebagai penjaga dalam masalah ini. Artinya orang yang menyandarkan diri kepada penjagaan Allah, maka tidaklah syaitan itu mempunyai kemampuan untuk menguasai mereka. Kaum muslimin juga di dalam surat yang lain, di dalam surah Saba ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lahu 'alaihim min sultan illa lina'lama may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syakkin." Ketika berbicara mengenai sultan ataupun kekuasaan iblis terhadap manusia, terhadap hamba Allah, ternyata dihubungkan bahwa itu digunakan untuk memilah may yu'minu bil akhirah, orang yang beriman betul-betul kepada akhirat, dan juga orang yang ragu terhadap akhirat ini. Ada banyak ayat yang berbicara tentang ini, yang pada intinya bahwa tipu daya syaitan itu lemah, syaitan itu tidak bisa menguasai hamba yang beriman, syaitan hanya menguasai mereka-mereka yang menghambakan diri mereka kepada syaitan itu. Kita bisa mengkaji, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita untuk membentengi diri dari syaitan. Ketika ada seorang yang mau tidur, dia harus berwudu, dia membaca zikir wirid yang bisa pendek, bisa panjang, yang sudah begitu tertata di dalam kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama. Ini sekali lagi adalah bagian daripada usaha yang memang bisa kita lakukan untuk membentengi daripada kekuatan syaitan itu. Ketika kita mengatakan kekuatan syaitan, bukan dia bermakna kuat, tidak. Tapi saking memang syaitan itu
harus melaksanakan tugas dalam rangka menggelincirkan manusia. Nah, sekarang kadang-kadang ada fenomena ya di kalangan kaum muslimin dan muslimat sekalian. Misalkan ada seorang ibu atau seorang nenek ketika dia mengasuh putranya atau cucunya, ada hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu untuk dilakukan. Contoh seperti misalkan ada seorang anak ketika diasuh ya, ketika dia dirawat oleh seorang ibu atau seorang nenek, kemudian waktu makan, dipaksa untuk makan. Nah, kadang-kadang persoalannya sederhana. Anak itu kadang dia bisa makan, ketika dia lapar dia pasti minta makan gitu. Tapi kadang belum waktunya lapar dia sudah diberi makan sehingga terkesan dipaksa. Sehingga harus digendong, dibawa ke sana, dibawa kemari. Nah, kadang-kadang harus muncul ungkapan mengancam anak untuk makan. Misalkan dalam bahasa keseharian dikatakan, nanti kalau kamu tidak makan, kamu nanti digigit setan. Ini kan ungkapan yang sebetulnya tidak bagus. Apa hubungannya antara seorang mau makan dan tidak dengan digigit setan? Tanpa disadari di situ ada bentuk glorifikasi terhadap kekuatan syaitan. Seakan-akan kalau orang itu betul-betul tidak makan, dia nanti akan digigit oleh setan. Boleh kita ini mengungkapkan gangguan setan, tapi bertanggung jawab berdasarkan dalil atau berdasarkan petunjuk sunnah. Misalkan mengatakan kepada adik kita, putra kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, nah, kalau kamu mau bubuk, kalau kamu mau tidur, berwudulah. Maka nanti dengan wudu itu, Allah akan menjaga kamu dari gangguan setan. Ini bagus, karena setan dilemahkan dengan wudunya itu. Tapi kalau persoalannya, ayo cepat bubuk, kalau tidak bubuk nanti dimakan setan, kalau tidak bubuk nanti digigit setan. Ini persoalan yang luar biasa. Bahkan ada orang mengatakan ayahnya sendiri, wah ayah galak sekali, galak banget, galaknya kayak setan. Padahal setan itu tidak galak. Ini kan satu bentuk glorifikasi yang berlebihan terhadap kekuatan syaitan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita perlu ada satu gerakan yang ini memang harus kita sepakati, kita bersamakan semuanya, bahwa setan itu hakikatnya lemah sekali di hadapan kita. Mereka tidak punya kekuatan apapun, karena kita sudah diberikan benteng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rincian tipu daya yang disebutkan dalam kitab-kitab tadi, trik dan intrik mereka dalam mengganggu manusia, sekali lagi itu adalah bagian daripada usaha syaitan yang memang luar biasa. Usahanya luar biasa. Saking bingungnya mereka menanggung beban untuk mengganggu manusia. Sehingga kita baca di dalam beberapa riwayat yang disebut ya di dalam kitab-kitab yang ya sekedar cerita bagaimana ketika setan itu saling bertemu antar mereka, setan yang mendampingi orang kafir, setan yang mendampingi orang beriman, itu keadaannya berbeda sekali. Kalau yang setan mendampingi orang kafir itu nampak perlente, bonafit, tubuhnya mungkin gemuk-gemuk, terawat, sementara setan yang mendampingi orang beriman itu rekoso. Ya, bahasa Jawanya itu rekoso, kecapean dia luar biasa karena tugasnya banyak. Kita kalau baca riwayat itu, bangun tidur aja sudah ada 3 ikatan syaitan yang harus kita lepaskan. Berarti setan itu mengikat kita. Dari mulai kita mau tidur sampai kita bangun lagi, itu setan berusaha untuk mengikat kita. Tapi sekali lagi, kita diberikan obat, kita diberikan benteng, kita diberikan dzikir wirid yang itu berguna untuk melawan tadi tipu daya dan trik dan intriknya setan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari ya kita viralkan bahwa setan itu lemah. Kita lawan berbagai macam trik dan intrik yang seakan mengatakan bahwa setan itu hebat. Tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil kita, sebagai penjaga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengajarkan kepada kita berbagai macam benteng gaib yang insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita semua untuk menghadapi setan. Salam kemenangan melawan setan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.